Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ceci Hamdani. Saya merupakan mahasiswa teknik mesin di Universitas Galuh Ciamis. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Kontrol yang diampu oleh dosen Bapak Jainal Abidin SDMT, di mana saya akan menerangkan mengenai sistem gubernur. Gubernur adalah sebuah peralatan mekanis yang berfungsi untuk mengatur putaran dari sebuah mesin, yaitu dengan cara mengatur jumlah masuknya aliran fluida, baik itu gas, uap, maupun cair ke turbin ataupun ruang bakar. Fungsinya secara otomatis mengatur proporsi volume bahan bakar terhadap fluktuasi beban. Selanjutnya dapat menjaga kecepatan yang konstan pada berbagai kondisi beban. Ketiga, dapat merubah kecepatan sesuai dengan keinginan pengemudi. Keempat, dapat menjaga mesin dalam kondisi idle dan dapat menjaga mesin dari kelebihan putaran. Gubernur berdasarkan cara kerjanya dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, gubernur pneumatik, yaitu menggunakan vakum yang terbentuk di intake manifold mesin. Yang kedua, gubernur mekanis, menggunakan daya sentrifugal yang terbentuk oleh putaran flyweight. Ketiga, gubernur kombinasi, menggabungkan fitur gubernur pneumatik dan mekanis. Dan bagian-bagian dari sistem gubernur dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, cara kerja gubernur mekanik. Saat start, saat mesin mati, pemberat berada pada posisi menutup. Oleh karena itu, slider berada pada posisi paling kanan dan titik B supporting lever berada pada posisi paling bawah atau B1 pada gambar. Jika adjusting lever bergerak ke posisi pull, sliding block atau titik C bergerak ke bawah sepanjang slot di cam plate dan silinder floating lever. Secara bersamaan, floating lever memindahkan rak kontrol ke arah menambahkan bahan bakar. Besar langkah rak kontrol dapat diatur oleh posisi dan bentuk stop cam. Bentuk cam khusus memungkinkan pasokan bahan bakar ekstra bahkan saat kecepatan pompa meningkat. Saat putaran idling, ketika adjusting lever kembali ke posisi idle, setelah mesin hidup, sliding block pada floating lever bergerak ke atas sepanjang slot di cam plate. Floating lever berputar berlawanan arah jarum jam pada titik B2. Gerakan ini pada akhirnya menarik rak kontrol kembali ke posisi idle dan floating arm tidak bersentuhan dengan stop cam. Jika kecepatan mesin melebihi ketentuan, pemberat akan mengayun lebih jauh menyebabkan baut bearing bergerak ke kiri. Hal ini memutar titik B sejauh titik A dari B2 ke B3. Floating lever berputar searah dengan jarum jam di sekitar titik C. Dengan demikian menggerakkan rak kontrol ke posisi idle untuk menurunkan kecepatan mesin. Ketika kecepatan idle menurun, rak kontrol kembali ke posisi idle semula tetapi dengan prosedur yang terbalik. Dengan begitu, kecepatan idle dari mesin dijaga agar tetap sesuai dengan yang ditentukan. Kecepatan pompa menurun dan ketika pemberat terbuka, baut bearing akan bersentuhan dengan spring idle ketiga. Spring idle ketiga akan mengatur selama jeda peningkatan kecepatan putaran pompa dan waktu spring control tertekan. Karena spring idle ketiga sekarang mengatur bagian yang selama ini diatur oleh spring control, fluktuasi kecepatan pada segmen tersebut berhasil dikurangi. Saat kecepatan medium pada beban penuh, ketika adjusting lever bergerak dari idle ke posisi pull, sliding block akan meluncur di dalam floating lever dan mengikuti slot di dalam cam. Ini akan memutar floating lever dan berlawanan arah jarum jam pada titik B. Juga pada titik B2, menarik rak kontrol ke penambahan bahan bakar hingga floating arm menyentuh stop cam. Dengan memutar adjusting lever lebih jauh, sliding block bergerak ke bawah menyebabkan cam plate berputar berlawanan arah jarum jam pada titik E. Selama operasi adjusting lever di atas, cam plate dipisahkan dari stopper. Dengan demikian akan membentuk jarak antara e-stopper dan cam plate. Besar I menentukan pengaturan semua kecepatan. Saat kecepatan medium atau beban penuh, saat kecepatan pompa bertambah dan adjusting lever berada di posisi pull, pemberat bergerak keluar dengan meningkatkan gaya sentrifugal untuk menekan spring idle dan spring control. Supporting lever berputar berlawanan arah dengan jarum jam.
untuk memindahkan titik B dan B2 ke B3. Gerakan ini diteruskan ke floating lever untuk memutar template searah dengan jarum jam pada titik E, yang akan mengurangi celah I pada saat yang sama. Pergerakan floating lever mengangkat floating arm mengikuti bentuk top cam. Rack control bergerak mengikuti gerakan floating arm. Pengaturan beban penuh dengan stop cam berlanjut hingga cam plate menyentuh stopper atau hingga supporting lever memindahkan B2. Harus diingat bahwa karakteristik gubernur ditentukan oleh bentuk stop cam. Pengatur kecepatan maksimum. Jika kecepatan pompa atau N5 tercapai, supporter lever berputar ke B3 dan cam plate menyentuh stopper dan berhenti di titik C4. Peningkatan kecepatan pompa lebih jauh akan memutar supporting lever dari B3 ke B4, di mana akan menyebabkan floating lever berputar searah jarum jam pada titik C4 dan floating arm tidak bersentuhan lagi dengan stop cam. Oleh karena itu, menarik rack control ke arah mengurangi bahan bakar yang mencegah mesin berputar melebihi batas maksimum yang diizinkan. Pengatur pada beban sebagian. Ketika adjusting lever diposisikan pada posisi intermediate antara idle dan full, celah I antara stopper dan cam plate lebih sempit dari celah I dari posisi full. Oleh karena itu, jika kecepatan pompa meningkat, cam plate akan menyentuh stopper lebih cepat dan rack control akan merespon seakan-akan sedang dalam keadaan beban penuh. Oleh karena itu, kecepatan di mana rack control mulai tertarik oleh perubahan dengan posisi adjusting lever gubernur akan dapat berfungsi sebagai gubernur control all speed. Lever rasio dari floating lever dapat berubah dengan posisi adjusting lever. Sebagai contoh, ia akan menjadi kecil seiring bergeraknya adjusting lever ke posisi idle dan kecepatan menurun lebih jauh. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.